Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan kuliah minggu ini. Insya Allah satu marker lagi yang bisa kita manfaatkan, yaitu marker-marker yang berbasis SNP, jadi single nucleotide polymorphism. Ya. Baik, saya akan menambahkan nanti di dalam chat box ya, hal-hal yang mungkin perlu saya tambahkan ya. Jadi SNP itu adalah singkatan dari single nucleotide polymorphism ya. Saya tuliskan di chat box. Oke, baik. Jadi sesuai dengan namanya single nucleotide polymorphism, berarti SNP itu sebetulnya adalah variasi pada tingkat satu basa saja. Ya, jadi pada posisi basa tertentu antara kromosom yang berasal dari ibu dengan kromosom yang berasal dari bapak itu mempunyai nukleotida yang berbeda ya. Nah, ini supaya dipahami betul ya, bukan antara strain 1 dengan strain 2 ya. Artinya kan Anda ingat DNA itu merupakan molekul double strand, dua utas menjadi satu molekul DNA ya. Tentu di dalam dua utas DNA itu posisi nukleotida pada satu tempat tertentu itu antara strand 1 dengan strand 2 akan komplement ya. Misalnya kalau strand 1 itu adalah A, maka strand 2 posisinya harus T. Kemudian kalau dia C harus G, begitu kan? Jadi pasangan ATGC ATGC. Nah, yang dimaksud dengan SNP itu bukan yang seperti itu. Jadi strand 1A, strand 2T, nah, maka itu bukan SNP. Strand 1C, strand 2G itu bukan SNP. Ya. Jadi yang dimaksud dengan SNP adalah double strand DNA ya, yang berasal dari induk betina, misalnya itu pada posisi yang ke-100, dia adalah A. Ya. Kemudian double strand DNA atau genom yang berasal dari bapak, posisi yang ke-100 itu adalah T. Maka yang satu A, yang satu T, dua-duanya adalah dua molekul yang berbeda karena satu dari bapak, satu dari ibu. Maka itulah yang dimaksud dengan SNP. Sehingga kalau Anda lihat di dalam gambar ini, gambar yang ditampilkan, jadi ini adalah kromosom dari induk betina, ini kromosom dari bapaknya. Nah, kalau Anda perhatikan pada posisi yang diberi lingkaran kuning yang pertama itu adalah nukleotidanya G. Kemudian kalau Anda lihat di kromosom yang berasal dari bapak, di posisi yang sama itu adalah C. Ya. Nah, berarti kalau Anda perhatikan ini pasangan dari double strand itu ini G, maka dia pasangannya dengan C kan, ya. Nah di sini mestinya juga sama. Ini C berarti di sini pasangannya G. Tapi C dengan G sebagai komplement ini bukan SNP. C dengan G yang ini juga komplement bukan SNP. Yang dimaksud dengan SNP adalah ketika di sini di kromosom yang pertama itu G, di kromosom yang kedua C, maka itulah SNP-nya. Kemudian di posisi yang berikutnya di tengah-tengah itu, ini di kromosom yang pertama itu dia posisi itu nukleotidanya C. Kemudian di posisi di kromosom yang pertama dari induk jantannya itu posisi itu adalah A. Berarti yang satu C, yang satu A di sini merupakan SNP.
Yang ketiga ini yang di bawah, ini A, ini T, maka itu adalah SNP. Harusnya kalau memang dia sama, ini A juga. Kalau A dan A ini berarti bukan SNP ya. Nah, artinya dia sama, nukleotidnya sama. Nah, kalau digambarkan dalam urutan basanya, ini adalah urutan basa dari kromosom yang pertama, yang dari induk betina. Yang ini adalah urutan basa dari kromosom yang bapak atau jantannya, ya. Maka semua nukleotidnya sama, kecuali pada posisi yang tertentu itu dia adalah C dengan T misalnya, ya. Atau kalau di sini ya C dengan A, G dengan C, dan A dengan T misalnya gitu. Jadi ini sekuen yang di copy ini rupanya tidak 100% sama dengan yang disampaikan di sana. Tapi intinya untuk menunjukkan saja bahwa ketika dari induk betina dia C, jantannya untuk posisi yang sama dia T, maka itu adalah single nucleotide polymorphism, ya. Nah, dari mana ini muncul? Biasanya di dalam genom tanaman itu bisa saja mengalami substitution mutation, jadi mutasi substitusi yang merubah harusnya misalnya ya di aslinya itu ini juga C juga, harusnya ini TAA, CC, AT, CTA, ya, yang atas juga sama, ya. Tetapi karena terjadi mutasi substitusi, maka yang tadinya C ini dirubah menjadi atau berubah menjadi T, ya, sehingga nucleotide sequence pada posisi itu tidak lagi sama, yaitu C dengan C, tetapi berubah menjadi C dengan T, ya. Nah, sekali lagi, yang sequence yang baris pertama dengan sequence baris kedua ini bukan komplement, ya, bukan komplemennya, ya. Nah, itu adalah yang satu dari induk jantan, yang satu induk betina, yang satu dari male parent-nya, ya. Oke, nah tentu variasi dari SNP itu bisa merubah fungsi dari polipeptide yang dihasilkan oleh katakanlah sequence DNA tertentu, atau bisa juga tidak, ya. Jadi SNP yang ada itu bisa saja silence, artinya dia tetap menyandi asam amino yang sama, atau bisa juga dia berubah asam amino yang disandi oleh coding sequence tertentu yang berubah karena substitusi mutasi tadi. Nah, tentu kalau ada perubahan di dalam susunan dari residu asam aminonya, itu bisa menyebabkan kehilangan fungsi dari proteinnya, dan kalau proteinnya atau polipeptidanya itu adalah esensial untuk survival dari organismenya, maka bisa jadi letal, ya, bisa jadi letal, sehingga tidak akan ditemukan substitusi mutasi yang berupa SNP tadi pada organisme yang masih hidup. Berarti dia akan, karena sudah mati mungkin barangkali di tingkat embrio, ya, karena adanya mutasi seperti itu misalnya, ya. Nah, tetapi kalau SNP itu kebetulan ada di luar, tidak masalah, karena apa? Karena yang di luar coding sequence, meskipun dia mengalami mutasi banyak, mengalami banyak mutasi, dia tidak akan berpengaruh pada level dari organismenya itu, ya. Oleh karena itu biasanya kita akan menemukan SNP ini di luar dari coding sequence, ya. Artinya dia di luar functional genes, ya. Ataupun kalau ditemukan di dalam functional genes, itu barangkali mungkin seringnya kita jumpai di bagian intron, ya, di bagian intron. Karena apa? Karena intron kan tidak berpengaruh pada produk dari ekspresi gen tersebut.
Kalau dia di luar coding sequence, maka berapapun SNP yang ada itu tidak akan mengganggu survival dari organismenya. Tetapi kalau dia di bagian coding sequence, maka tergantung pada fungsi dari coding sequence itu, ya, apakah esensial untuk survival dari organismenya, dan juga tergantung pada substitusi mutasi yang menyebabkan SNP ini merubah polipeptide yang disandi atau tidak. Ya, kalau dia sama, berarti dia masuk dalam kategori SNP yang sinonimus. Sedangkan kalau dia menyebabkan produk yang berbeda, itu berarti dia akan menyebabkan apa namanya itu SNP yang non-sinonimus. Oke, saya ketikkan di dalam chat box SNP yang sinonimus jika keberadaan SNP tidak merubah apa namanya itu, keberadaan SNP tidak merubah komposisi asam amino yang disandi dari mRNA. Nah, itu yang artinya walaupun secara sequence DNA-nya berbeda, tetapi residu asam amino untuk polipeptide yang dihasilkan itu tetap sama, ya. Itu yang disebut sebagai SNP sinonimus, ya. Tetapi kalau SNP yang non sinonimus, ya, yang non sinonimus itu berarti keberadaan, ya, SNP merubah, ya, komposisi asam amino yang dihasilkan. Ya, jadi apa namanya itu, terjadi perubahan residu asam amino yang dihasilkan, ya, karena adanya substitusi mutasi yang memunculkan ini apa namanya SNP tersebut, ya. Nah, karena SNP ini di level single nucleotide, ya, maka kemungkinan munculnya SNP ini bisa ditemukan di seluruh bagian genom, ya, di mana saja di dalam genom itu bisa berpotensi berpotensi untuk muncul SNP di dalam bagian genom tersebut, ya. Nah, keberadaan SNP itu lebih sering dijumpai dibandingkan keberadaan simple tandem repeat atau SSR yang kemarin kita sudah bahas di kuliah sebelum UTS kemarin. Jadi simple tandem repeat atau SSR itu lebih jarang dijumpai dibandingkan variasi dalam bentuk SNP. Jadi SNP lebih banyak kemungkinan ditemukan di dalam genom tanaman misalnya. Ya, nah berikut adalah perbandingan ketika kita menggunakan marker yang berbasis pada simple tandem repeat atau SSR dengan single nucleotide polymorphism, ya. Apa namanya itu? Apa perbedaan yang muncul di antara dua marker ini, ya? Yang pertama adalah untuk simple tandem repeat atau SSR ini alel yang didapatkan per locus itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang kita lihat di SNP, ya. Jadi rata-rata bisa lebih dari 5 per locus untuk alel dari
SSR itu ya. Ini maksudnya 5 itu adalah 5 di dalam populasi, bukan di dalam individu ya. Kalau individu kan individu diploid ya pasti hanya 2. Tetapi variasi di dalam populasi itu bisa lebih dari 2. Bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 ya. Oke. Sebaliknya untuk SNP ini hanya mempunyai 2 alel saja. Per locus itu dia hanya punya 2 alel ya. Tidak lebih ya. Apa namanya itu karena pemanfaatan atau pembuatan dari SNP itu memang hanya memungkinkan untuk bisa ditemukan 2 alternatif alel saja, tidak lebih dari 2 ya. Kemudian single tandem repeat itu kalau dicari di genom itu bisa ditemukan di antara 15.000 basa, pasang basa ya. Nah, jadi setiap kita mensequence 15.000 pasang basa, maka kita akan ketemu dengan satu simple tandem repeat tadi itu ya. Nah, tentu ini tidak baku ya, karena ada juga nanti belum sampai 15.000 kita sudah ketemu dengan SSR lagi misalnya ya. Atau bahkan lebih jauh dari 15.000 baru kita ketemu dengan SSR yang kita inginkan. Sedangkan untuk SNP itu umum dijumpai, jadi kita bisa bertemu atau bisa menemukan SNP itu tiap 1.000 pasang basa. Jadi 1.000 kita menghitung dari ujung ke ujung, setiap 1.000 itu kita akan ketemu dengan satu SNP ya, secara rata-rata maksud saya ya. Kemudian dalam kaitannya dengan pengembangan markernya, product size-nya itu antara 100 sampai 400 untuk single untuk simple tandem repeat atau SSR, yaitu rata-rata product size-nya antara 100 sampai 400 ya. Kalau untuk yang SNP bisa dibuat produk yang kurang dari 100 base pair. Ya tentu ini tergantung teknik spesifiknya apa yang kita gunakan ya. Kemudian bisa di multiplex. Multiplex itu maksudnya dalam satu kali reaksi kita bisa menyelesaikan berapa marker yang bisa kita ambil ya. Dalam hal simple tandem repeat, multiplex bisa dilakukan untuk 10 individu yang berbeda atau 10 marker yang berbeda. Jadi marker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dianalisis bersama-sama menggunakan multiplex tadi itu. Ya. Jadi untuk SSR atau simple tandem repeat biasanya kita bisa melakukan multiplex untuk 10 lokus yang berbeda-beda. Ya. Tetapi untuk multiplex dari SNP ini bisa dilakukan dengan misalnya satu kali run itu untuk 1.000 individu misalnya ya, sehingga bisa kita lakukan PCR yang sama satu preparasi tetapi untuk sekian banyak sampel ya. Oke, product size-nya tergantung oleh Anda, tapi biasanya kita menggunakan product size yang kecil-kecil saja, 100, 200 ya. Itu untuk hasil amplifikasinya. Maka desain primer itu menjadi sangat penting untuk dipahami ya, supaya tidak terlalu supaya efisien di dalam nanti analisis PCR-nya. Kalau terlalu kecil nanti takutnya itu akan tercampur atau akan komigrasi dengan primer yang barangkali belum tercuci keluar. Produk size-nya bisa kurang dari 100 base pair. Kemudian multiplex PCR bisa dilakukan untuk 10 marker per reaction
untuk single tandem repeat, atau ribuan SNP per chips yang dikembangkan. Jadi kita bisa menggunakan DNA chips untuk mendeteksi tadi ya apa namanya itu SNP yang mungkin terlihat. Walaupun sebetulnya yang paling akurat untuk menghitung SNP itu ya harus kita lakukan sequencing, tidak bisa tidak bisa membuat PCR dan kemudian ketahuan di mana ini yang mengalami substitution mutation tadi. Nah, berbasis pada karakteristik dari SNP tadi, maka kita bisa menjadikan SNP based marker ini sebagai marker unggulan ya, marker unggulan. Karena apa? Karena biasanya PCR produknya itu ukurannya relatif kecil. Tadi saya katakan bahkan kalau mau dibuat kurang dari 100 pun bisa ya. Sehingga ini akan membantu ketika kita mengisolasi sampel yang sudah terdegradasi ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi siapa dan apa sampel yang kita ambil itu. Karena kita hanya memerlukan DNA sedikit sekali untuk melakukan PCR untuk mendeteksi SNP tadi itu. Kemudian dibanding dengan tadi single nucleotide repeat, simple nucleotide repeat tadi, maka SNP lebih sering dijumpai di dalam genom, ya, sehingga kita bisa menemukan macam-macam SNP itu di dalam genom yang kita evaluasi ya. Dan kemudian multiplex PCR bisa dilakukan menggunakan chips ataupun DNA chip ataupun juga metode lain ya. Jadi bisa dilakukan multiplex untuk beberapa DNA yang sudah dievaluasi ya. Kemudian tentu kalau di luar negeri mereka kesulitan untuk mencari tenaga kerja atau kalaupun ada membayarnya mahal, maka otomasi itu akan menjadi satu arah pengembangan ke depan ya. Nah, untuk SNP ini kita bisa mengembangkan mekanisme untuk melakukan deteksinya itu secara otomatis ya. Jadi tidak lagi perlu hands on oleh manusia yang melakukan ya. Semuanya bisa diproses dengan otomatisasi dan kemudian bisa didapat hasilnya. Jadi kita cukup memberikan sampel kemudian melakukan mendapatkan data hasilnya dan melakukan analisis berdasarkan data tersebut ya. Nah, satu hal yang juga penting untuk SNP marker, SNP based marker itu biasanya tidak terjadi apa yang disebut sebagai produk stutter. Stutter itu artinya sebetulnya amplifikasinya itu hanya 500 base pair, tetapi kemudian ada yang 498, 496, 494, ada yang 502, 504 dan seterusnya ya. Itu dalam analisis simple tandem repeat, keberadaan pita yang berurutan banyak berdekatan ya, hanya perbedaan tipis 2 atau 3 basa, tetapi produknya itu berturutan, artinya dalam satu kolom yang sama dan berdekatan gitu kan, ukurannya hanya tambah 2 nukleotide atau kurang 2 nukleotide. Nah, itu yang dimaksud dengan stutter itu seperti itu. Jadi pitanya menjadi banyak dengan ukuran yang gradasinya itu tertentu.
Nah, untuk S&P market tidak memunculkan itu karena apa? Karena tidak ya produk dari PCR untuk primer yang dikembangkan dengan S&P itu ya akan menjadi artinya akan hanya satu pita, tidak mungkin lebih dari 5 pita yang hanya kurang masing-masing 1 atau 2 nukleotida saja. Kemudian walaupun banyak keuntungannya, tetapi juga ada beberapa kerugian atau istilahnya itu kekurangan dari S&P ya, terutama yang pertama adalah alel yang dihasilkan itu hanya ada 2 macam. Jadi bukan yes or no, tapi apa namanya macam alelnya itu memang hanya 2 ya, sesuai dengan karakteristik dari S&P yang digunakan tadi itu ya. Kemudian karena alelnya itu memang hanya 2 alel per lokus, maka untuk mendapatkan tingkat informativeness ya, tingkat kegunaan yang sama, itu kita perlu menjenotype lebih banyak SNP, lokus SNP ya. Misalnya kalau SSR kan kita bisa menjenotype dengan 1 SSR, kemudian melihat di dalam populasi itu ada berapa alel, bisa 5, bisa 10, bisa 15 ya. Alel yang berbeda-beda muncul di dalam populasi yang kita analisis ya. Itu kalau kita menggunakan SSR. Tetapi kalau kita menggunakan SNP, maka berapapun jumlah individu yang kita analisis di dalam populasi tanaman itu, alel yang ada hanya 2, ya, hanya ada 2 alel saja. Mungkin muncul pita A atau tidak muncul pita yang nukleotidanya A, atau muncul pita yang nukleotidanya C misalnya, karena SNP-nya adalah A atau C. Nah, jadi walaupun kita menambah individu yang dianalisis, yang didapat ya kalau enggak A ya C, gitu kan, karena memang kita menggunakan bialelik SNP, gitu ya. Bialelik artinya memang alelnya itu hanya ada 2 ya. Nah, karena alelnya itu hanya 2, berarti kalau kita ingin menggunakan marker ini untuk membedakan antar individu di dalam populasi, berarti kita perlu lebih banyak lokus SNP untuk dievaluasi, sehingga nanti kombinasi beberapa SNP itu bisa membedakan genotype dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Ya. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari SNP ya, karena kita untuk mendapatkan confidence 95% kita mesti memperbanyak jumlah lokus SNP yang kita analisis ya. Kemudian yang ketiga, interpretasi dari campuran itu agak sulit dilakukan karena tadi memang hanya ada 2 alel itu. Kemudian multiplex itu walaupun secara teori bisa, tapi kenyataannya masih ada keterbatasan yang dihadapi terkait dengan multiplex dari SNP ini. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa karena alelnya itu hanya 2, maka analisis SNP itu memerlukan lebih banyak lokus yang harus dievaluasi supaya memberikan gambaran yang baik untuk yang lengkap untuk populasi yang kita pelajari ya. Beda dengan kalau kita bicara tentang SSR. SSR mungkin barangkali dengan 2-3 lokus itu sudah cukup untuk melakukan pengelompokan dari aksesi-aksesi yang kita evaluasi. Tapi kalau untuk SNP nggak bisa, karena nanti pasti akan dijumpai banyak grup tanaman yang mempunyai alel yang sama, gitu kan? Karena memang pembedanya hanya A atau C, G atau T, gitu kan? Hanya satu level saja.
Oke, dengan demikian harus melakukan scoring yang lebih banyak untuk locus SNP agar mampu menjadi pembeda ya atau mampu menjadi dasar untuk membedakan satu individu dengan individu yang lain misalnya. Nah ini suggestion saja. Jadi 25 sampai 45 locus SNP itu menghasilkan level informativeness-nya itu kira-kira hampir sama dengan 13 locus dari simple tandem repeat atau SSR. Berarti dengan 13 simple tandem repeat kita sudah mendapatkan informasi keragaman yang ada. Tetapi kalau untuk genotyping yang menggunakan SNP itu minimal 45 individu, 45 locus itu harus kita siapkan untuk mendapatkan level confidence yang sama dengan simple tandem repeat tadi. Kemudian tapi pada kenyataannya kalau kita menggunakan 12 simple tandem repeat, ini hasil yang dilakukan oleh pengalaman orang lain, itu kita setara dengan 50 SNP, locus SNP. Ya. Jadi artinya kalau kita mengevaluasi keragaman dengan menggunakan 12 sampel simple tandem repeat, itu kira-kira hasilnya akan baru bisa disamai oleh marker SNP dengan 50 minimal locus SNP yang digunakan. Tentu tentu di dalam pengembangan SNP-nya nanti sangat tergantung pada locus yang dievaluasi. Kalau locusnya itu alil frekuensinya jarang, ya artinya alternatif alil itu jarang dijumpai di dalam populasi, maka tentu akan beda dengan SNP yang alternatif alilnya itu probability-nya misalnya 50%. Berarti alternatif alil dengan reference alin itu nucleotide-nya adalah 50-50, ya. Maka itu tentu akan lebih mudah mendeteksi dua alel itu ada di dalam populasi ketika sebagian artinya separuh dari individu itu mempunyai alel reference dan separuh yang lain mempunyai alel alternatif. Ya, nanti kita tunjukkan yang dimaksud itu ya. Tadi di depan kita sudah bilang ya, ini misalnya ini C itu adalah alel referensinya, T itu adalah alel alternatifnya. Berarti CT itu adalah reference dengan alternatif nucleotide-nya. Ya. Nah, ketika kita mempunyai SNP yang sebagian besar individu itu mempunyai nucleotide C misalnya, dan hanya sebagian kecil yang sangat kecil mempunyai nucleotide T maksud saya, maka walaupun itu SNP ya T sama C ya, tetapi karena proporsi C-nya itu terlalu besar sehingga kemungkinan T-nya itu akan tidak ditemukan di dalam populasi itu, kecuali ya kita harus menginikan lebih banyak, gitu ya, lebih banyak individu sampel yang kita sampel. Nah, jadi karena kondisi itu menyebabkan locus SNP tertentu ketika kita evaluasi pada populasi ternyata dia monomorfik, tidak menghasilkan alternatif alel yang kita cari, karena kebetulan alternatif alelnya itu memang termasuk alel yang jarang ditemukan, gitu ya. Maka pemanfaatan SNP dalam hal ini akan
ini akan gagal untuk mendeteksi keragaman yang ada karena alel yang berbeda itu mempunyai frekuensi yang rendah. Kemudian apa namanya itu populasi yang digunakan itu akan menentukan apakah SNP itu bisa bermanfaat bagi evaluasi genetik tanaman itu atau tidak. Kemudian ini kembali orang mencoba membandingkan antara simple SSR tadi ya, simple sequence repeat ya. Itu akan setara berapa locus SNP gitu ya. Untuk sekian locus SSR itu setara dengan berapa locus SNP kalau dilihat dari informativeness marker yang dihasilkan. Nah, ini ada perbandingan 50 dengan 100 ya SNP ya. Itu 50 sampai 100 SNP itu baru setara dengan SSR kit yang kita gunakan untuk evaluasi genetik dari tanaman. Berarti bandingannya kira-kira 1:50 atau 1:100 ya untuk penggunaan marker untuk membedakan satu dan yang lain individu di dalam populasi. Membedakan individu di dalam populasi itu kalau kita menggunakan SNP ya, misalnya di kelapa saja kita menggunakan genotyping pada kelapa dengan menggunakan SSR itu barangkali kita cukup 20 locus SSR saja, tetapi kalau untuk SNP maka diperlukan aksesi locus SNP yang lebih banyak ya, 50 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak dibanding kalau kita menggunakan SSR tadi. Nah, SNP marker itu berarti marker yang dikembangkan berbasis pada keberadaan SNP ya. Itu adalah definisi umum saja ya, bagaimana kita memanfaatkan SNP tadi untuk mengembangkan marker. Nah, marker SNP itu sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti di berbagai institusi ya, terutama untuk tanaman-tanaman yang memang esensial baik di tropis maupun di subtropis ya. Nah, kemudian ada yang dikenal sebagai SNP konsorsium ya. Ini adalah kelompok peneliti yang bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi SNP untuk berbagai tanaman ya. Bahkan ada database SNP ya yang bisa diakses oleh Anda. Mungkin ini di NCBI juga ada. Anda bisa akses melalui database SNP dan menggunakan informasi yang didapat di sana sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penelitian. Kemudian di tingkat internasional ada HapMap project ya, haplotype mapping project ya. Ini adalah untuk menentukan kromosom dari ibu misalnya itu seperti apa, kromosom dari bapak seperti apa, sehingga nanti bisa diidentifikasi urut-urutan lengkap dari satu kromosom dari bapak atau satu kromosom dari ibu dan bisa diprediksi SNP-nya gitu ya. Jadi berbagai macam konsorsium yang bekerja pada identifikasi dari SNP tadi, mereka akan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk menentukan genotype dari organisme yang dievaluasi berdasarkan SNP-nya ya.
Jadi bagaimana SNP dari individu-individu di dalam populasi misalnya kan genotype-nya seperti apa, itu yang ingin diketahui oleh kelompok-kelompok peneliti tersebut. Kemudian lokasinya ada di mana di bagian genom, maka kita bisa nanti menggunakan sequence dari genom untuk diperbandingkan dan kemudian dilihat apa namanya ada SNP-nya atau tidak. Ya. Kemudian apakah alel frekuensi itu berbeda-beda di dalam populasi yang dievaluasi. Jadi tadi saya katakan ada 2 alel, kemudian alel yang pertama itu berapa frekuensinya di dalam populasi, dan alel kedua berapa frekuensinya di dalam populasi. Itu yang juga dijadikan sebagai fokus kegiatan penelitian dari grup-grup peneliti internasional tersebut. Oke, nah berikutnya tentu SNP kan itu faktanya begitu ya, bahwa SNP itu ada. Nah, kemudian bisa kita gunakan sebagai marker. Nah, kalau sudah bisa digunakan sebagai marker, berikutnya adalah bagaimana menggunakan informasi SNP itu untuk menentukan genotype dari individu-individu di dalam populasi. Ya, ini nanti penting karena apa? Karena bisa menjadi bahan untuk prediksi hasil persilangan misalnya kan, sehingga nanti SNP yang genotyping dengan menggunakan SNP itu bisa membantu kaitannya nanti dengan pemulihan tanaman. Nah, metodenya macam-macam. Ini hampir semuanya artinya tidak untuk diterapkan di kita ya, tetapi kita sekedar pengetahuan saja. Kalau di Indonesia barangkali SNP based genotyping ini yang paling gampang adalah menggunakan SNAP marker ya. Jadi ini semuanya barangkali terlalu canggih untuk kita gunakan ya. Bukan terlalu canggih, tapi terlalu mahal untuk kita gunakan sehingga tidak efisien di dalam proses proses pengambilan atau pembacaan datanya. Tapi satu hal yang mungkin selalu bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin dengan keterbatasan yang ada, yaitu melakukan direct sequencing. Ya. Jadi kita men-sequence fragmen DNA tertentu dan kemudian dari sequence yang didapat untuk beberapa representatif individu itu kita bisa mengevaluasi apakah ada SNP di sana atau tidak ya. Nah, kemudian tentu tapi kalau kita harus men-sequence populasi 200 sampel kan berarti direct sequencing ini akan terlalu costly ya. Jadi tidak murah untuk dilakukan ya kalau memang kita harus melakukan sequencing semuanya ya. Tapi nanti kita bisa memakai yang kita biasa gunakan di lab yaitu SNAP marker untuk memprediksi keragaman sequence dari fragmen yang ada yang kita analisis itu ya. Kemudian yang lain itu tadi saya katakan banyak yang tidak applicable di Indonesia, terutama untuk penyusunan tesis atau disertasi ya, itu akan terlalu mahal untuk dibayar oleh mahasiswa pasca atau oleh dosen pembimbingnya ya, sehingga kita mencari alternatif yang lebih mudah saja, tetap direct sequencing untuk mensampling representatif alel-alel yang ada di populasi dan kemudian mendesain mengidentifikasi SNP-nya dan kemudian mendesain primer menyesuaikan dengan SNP yang sudah dianalisis tadi itu ya. Oke, jadi direct sequencing bisa menjadi alternatif walaupun nanti individunya terbatas. Reverse dot blot ini kurang efisien, HPLC kurang juga
Tagman fluorescent polarization mass spectrophotometer, microchip, Piro sequencing, allele specific acquisition, snapshot. Ya, snapshot mungkin bisa dipakai, tetapi yang lain itu adalah kalau tidak costly, ya terlalu mahal juga kita tidak punya fasilitas untuk melakukan analisis itu. Jadi ini saya beritahukan hanya untuk sekedar tahu saja. Tapi direct sequencing umum kita bisa lakukan dengan jumlah individu yang terbatas, baru kemudian dari jumlah individu yang terbatas itu kita melakukan analisis SNP base marker tadi ya. Baik. Nah ini reverse dot plot ini dilakukan dengan secara teori saja. Ini saya juga belum pernah melakukan sendiri karena kalau sudah menyangkut hibridisasi itu sesuatu yang kita biasanya agak hindari ya. Nah, jadi allele specific probe ini immobilize ke dalam plot ke dalam kertas plotting. Kemudian di ensemble itu hibridisasikan dengan probe tadi ya, kemudian terjadi base pair atau double strand dengan probe ya, kemudian akan terjadi pewarnaan warna gelap ya, itu tergantung stainingnya ya, kemudian kita bisa membaca spot-spot tadi itu berdasarkan spot-spot yang ada itu kita bisa membaca membaca genotype dari individunya. Ini yang saya maksudkan tadi, karena tetap mengikuti prosedur hibridisasi, maka ada technical difficulty yang biasanya kita tidak selalu bisa mengatasi. Kemudian kalau direct sequencing kita bisa men-sequence langsung. Ini misalnya Anda perhatikan peak-nya itu adalah representatif dari nukleotida tertentu ya, ada 4 mestinya warnanya, itu merepresentasikan AC, G, dan T ya. Nah ini kalau Anda perhatikan posisi puncak yang nomor 4 dari sebelah kanan, yang merah itu kan, ada merah 2, ya, posisi yang keempat ya dari kanan, kemudian di gambar tengah juga posisi keempat dari kanan, dan gambar yang paling kanan itu juga posisi keempat dari kanan. Nah, coba diperhatikan kalau Anda merah itu adalah representatif dari nukleotida A, ya. Kemudian hijau itu representatif dari nukleotida C, dan kemudian kalau Anda perhatikan di sebelah kiri itu ada satu pita saja ya, A di posisi itu, sehingga dia berarti antara gamet, antara kromosom yang berasal dari ibu dengan kromosom yang berasal dari bapak itu mempunyai nukleotida A, sama-sama mempunyai nukleotida A di posisi yang keempat dari kanan itu. Ya, demikian sebaliknya kalau di yang paling kanan ini posisi keempatnya ditempati oleh nukleotida C. Itu Anda perhatikan ada peak atau puncak dari nukleotida yang berwarna hijau itu. Nah, hijau itu berarti representatif dari C, yang merah adalah representatif dari alel A ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang di tengah ini adalah hybrid dari A dengan C. Itu Anda lihat ada 2 peak di sana di dalam satu posisi, yaitu yang satu hijau lebih tinggi dan yang satu merah lebih rendah. Ya. Itu berarti indikasi bahwa di posisi itu sebetulnya ada A dan ada C, sehingga dia merupakan individu yang heterozigot. Ya. Jadi kita bisa menentukan, oh ternyata yang sebelah kiri itu adalah homozigot A, ya, yang sebelah kanan homozigot C,
yang sebelah tengah itu adalah heterozigot ya, karena ada pita merah dan pita hijau yang ada di posisi peak yang keempat itu. Nah, kalau HPLC ini tadi yang direct sequencing ya. Direct sequencing, jadi kita sequence langsung dan kemudian kita lihat variasi pada posisi tertentu. HPLC nanti ya tentu perlu diinjek DNA-nya ke dalam kolom HPLC dan nanti akan dipisahkan berdasarkan ukuran ya, misalnya kan. Nanti pitanya akan terlihat dan kita bisa memprediksi apakah dia homozigot atau heterozigot ya, tergantung pada hasil analisisnya. Tagman ini menggunakan pewarnaan fluorescence ya, jadi nanti kita bisa mendeteksi kalau dia SNP-nya homozigot nanti akan responnya bagaimana, kalau heterozigot ya bagaimana, sehingga nanti pengukurannya itu adalah berdasarkan adanya fluorescence yang dilepas oleh proses reaksi yang dilakukan ya. Nah, ini teknologi ini proprietary, jadi dilindungi oleh haki dari perusahaannya dan mereka menjual license itu untuk kita gunakan ya. Jadi kita bisa melicense untuk menggunakan ini sebagai cara untuk melakukan genotyping ya. Ini fluorescent polarization juga ini teknik yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi intinya juga berdasarkan tadi ada pewarnaan tertentu yang kita menginkorporasikan di dalam nukleotida yang kita gunakan ya. Dan ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan label non-radioaktif ya. Mass spectrophotometer ya ini juga kalau ini mungkin masih bisa dilakukan, tetapi juga sulit untuk diimplementasikan di kita ya. Jadi nanti tentu tidak mudah untuk kita gunakan, dan kemudian cost-nya pun juga belum tentu lebih murah daripada apa yang tersedia bagi kita. Microchip. Nah, microchip ini yang sudah hampir ditinggalkan sekarang ya, karena kalah dengan sequencing dari RNA. Ya, jadi kita bisa men-sequence genom, bisa men-sequence transkriptom itu dengan jauh lebih mudah dan murah saat ini, sehingga microchip yang sebelumnya dulu dikembangkan untuk melakukan genotyping secara besar-besaran, jadi lokus bisa ribuan dalam satu kali dalam satu kali genotyping, itu menjadi ditinggalkan. Tapi sebagai pengetahuan tidak masalah kita sampaikan ya. Jadi nanti PCR produknya diberi label ya, kemudian dihibridisasikan dengan chips yang ada yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian dia akan binding dengan pelacak tertentu, sehingga kita bisa tentukan apakah dia homozigot atau heterozigot atau homozigot yang lain satunya. Pyrosequencing ya ini kita tidak bisa melakukan di lab sendiri, mesti kita kirim ke company yang bisa melakukan kita ya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi individu sebagai homozigot atau heterozigot. Allele specific hybridization ini juga sama, pokoknya kalau hybridization itu kita sudah mesti siap-siap, kalau kita nggak terampil melakukan nanti akan banyak hal yang mengalami kegagalan dan kemudian menyebabkan data yang kita hasilkan pun kurang reliable. Tapi kalau memang kita mampu ya silahkan, nggak masalah, tapi pada umumnya kita tidak menggunakan ini untuk mendeteksi SNP
atau mengembangkan S&P Bismarck. Ini juga basisnya adalah sequencing. Sebetulnya kembali kita tidak melakukan ini sendiri, tetapi kita kirim sampel ke company yang melakukan untuk kita, dan sekali lagi biasanya akan cost-nya agak lumayan besar untuk menampung keinginan yang kita ingin lakukan. Jadi itu beberapa alternatif yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi marker berbasis S&P ya. Nah, tapi sebenarnya kita yang rutin kita praktekkan sehari-hari di lab itu adalah yang saya tuliskan di chat box ya. Jadi sorry sebentar. Oh tadi apa namanya itu? Chatbox saya terkirim untuk satu orang saja ya. Saya copy dulu sebentar. Oke, baik. Jadi yang marker berbasis S&P yang simple dan apa namanya itu memungkinkan dipraktekkan di IPB ya, artinya di atau Indonesia ya secara umum. Indonesia itu adalah marker SNAP atau SNAP ya. Jadi SNAP sendiri adalah singkatan dari single nucleotide amplified polymorphism. Ya, jadi marker SNAP sendiri single nucleotide amplified polymorphism. Nah, untuk SNAP ini ya setiap locus perlu 3 macam primer. 3 macam primer dan 2 kali PCR. Jadi setiap locus yang kita evaluasi itu memerlukan 3 macam primer dan kemudian perlu 2 kali PCR. Jadi PCR 1, PCR 2, PCR 1 dengan primer 13, PCR 2 dengan primer 23. Nah, nanti baru kita baca dari 2 hasil PCR itu seperti apa genotype dari individu itu ya. PCR pertama untuk mengamplifikasi reference, PCR kedua untuk mengamplifikasi alternate allele-nya. Ya, jadi dua PCR itu, satu mengamplifikasi reference allele, yang kedua mengamplifikasi alternate allele ya. Kemudian 3 primer itu karena 1 primer reverse digunakan untuk reference dan alternate, kemudian 1 primer reference dan 1 primer alternate. Jadi ada 3 totalnya. Mendengarkan penjelasan seolah ini ya sulit membayangkan ya, tapi nanti kalau sudah masuk lab, Anda bekerja di bidang ini di bawah guidance kita misalnya, itu relatif mudah untuk dilakukan dan mudah untuk dibaca hasil yang didapatkannya. Oke, ya ini